Halo Sobat Cintu, perang tak lagi sekedar adu ledakan rudal dan senjata. Kini kebohongan digital diracik sempurna di depan mata. Mesin propaganda Israel bekerja menutupi fakta yang nyata. Siapa yang akan menang dalam perang tipu daya? Kita bedah bersama Aisyah Rashidila Kusuma Somantri, peneliti keamanan internasional dan Direktur Hubungan Eksternal Indo-Pasifik Strategic Intelligence. Terima kasih Mbak Aira telah hadir di Tutup Poin Aja. Welcome, Mbak. Ini kita langsung saja kita Ya. bedah nih Mbak Aira ya. Intelijen dunia menyoroti dugaan video deepfake Netanyahu yang direkayasa agar tampil bugar di tengah perang. Ya. To the point aja. Kalau Mbak Aira melihatnya, apakah mesin propaganda Israel ini sudah begitu putus asa sehingga harus berlindung di balik kebohongan artificial intelligence? Saya rasa sebenarnya bukan putus asa, tapi justru deepfake dan AI ini menawarkan sebuah alternatif baru dalam melakukan propaganda. Kalau kita bicara tentang propaganda, misalnya di Perang Dunia Kedua, maka kita akan identik propaganda itu dengan bentuk-bentuk seperti misalnya poster, lalu kemudian radio, koran. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, kita melihat bahwa bentuk media ini kan bermacam-macam. Tidak hanya kemudian kita bicara tentang media-media tradisional ya, seperti televisi, radio ya tadi ya, tetapi juga kita bicara tentang sosial media. Sesuatu yang sifatnya itu instan, semua orang bisa akses, semua orang bisa upload, dan kemudian orang itu jarang ada yang verifikasi data. Ya, Nah, ini yang menarik. Nah, jadi dari deepfake itu saya rasa sebenarnya ini merupakan salah satu cara baru untuk bisa mendistorsi pemikiran masyarakat. Yang diincar mungkin tidak langsung percaya, tetapi kemudian fungsi kognitifnya kemudian itu diincar. Jadi mungkin sampai orang mempertanyakan aja deh, itu juga sudah cukup. Oh iya ya, benar atau enggak sih, benar atau enggak sih? Ketika kita gua Iya, iya. info seperti itu kan sebenarnya ada fungsi kognitif kita tuh yang sudah mulai tersentil lah ya gitu dalam kemudian melihat ya sebuah kebenaran berita gitu. Lama-lama ketika kita disodorkan oleh informasi yang banyak secara berulang-ulang, secara kemudian terus-menerus dengan tampilan yang menyenangkan. Kan kalau kita lihat ya, tampilannya bukan sesuatu yang serius, bukan pidato seperti yang dilakukan pertama kali. betul. Yang kedua dan yang ketiga itu kan sebenarnya beliau Lebih Ngopi santai, relax gitu ya. betul, sedang relax, Ngopi, iya. santai, nunjukin mana jarinya, Iya. percaya saya. Lalu kemudian yang kedua, mengunjungi masyarakat yang sedang berwisata Iya. di puncak bukit, lalu kemudian ngobrol santai dengan masyarakat. Itu kan menunjukkan sebuah messaging juga di situ. Dan yang kita lihat sebenarnya sesuatu yang itu membangkitkan perasaan tenang kan, ada emotional appeal yang muncul di situ. Perasaan tenang, perasaan damai, perasaan bahwa oh kita semua baik-baik saja gitu. Dan itu ditampilkan secara terus-menerus hingga kemudian at some point orang mungkin akan mempercayai bahwa kayaknya ini benar deh. Mungkin saya yang salah Iya. gitu ya. Tapi memang sekarang netizennya sudah pintar-pintar. Iya. Jadi mulailah itu di-scrutinize the Detailsnya ya. iya, the details ya. Iya. Kemudian dilihat apakah memang sudah presisi banget Persis, kan iya. dari cincin yang sebenarnya kecil ya Iya. nggak akan enggak kalau misalnya kita nggak perhatikan gitu. Tetapi kemudian netizennya juga bisa lihat kalau itu ada perubahan. Kopinya nggak berubah. Betul, kopinya tidak berubah, jarinya ada Jarinya. Sampai bahkan ada yang memposting itu di zoom, Iya. di zoom sedemikian rupa sehingga pergerakan Iya, wajahnya iya. pun terlihat tidak simetris. Ya, ya memang banyak ahli telematika ya belakangan ini. Awalnya saya juga kan bukan ahli telematika gitu. Iya, iya. Saya nggak bisa membedakan sebenarnya ini benar atau salah, sudah secanggih itu sekarang ya. Ya. Jadi saya nggak berani untuk kemudian bicara dan mengambil posisi gitu. Tapi ternyata setelah ahlinya sudah bicara gitu kan, ya kita bisa simpulkan kalau memang AI. Cuma memang untuk menarik kesimpulan dari pesan yang disampaikan oleh pemerintah Iran ya melalui medianya yang bilang bahwa oh Netanyahu itu sudah meninggal. Nah kita mungkin harus step back dulu. Kita nggak tahu apa yang sudah terjadi. Yes, berarti kan itu videonya terkonfirmasi AI. Iya betul itu berarti video palsu. Tetapi pertanyaannya adalah apa yang terjadi dengan Netanyahu di kehidupan nyata itu yang kita nggak tahu kan. Betul. Itu yang masih Iya. jadi tanda tanya sampai sekarang. Bisa jadi Netanyahu ini terluka, bisa jadi kemudian berada dalam kondisi koma, bisa jadi memang menghindari apa namanya Hiruk pikuk itu ya. hiruk pikuk atau kemudian menghindari agar sinyalnya tidak terdeteksi misalnya Dia keberadaannya di mana gitu ya. betul, keberadaannya di mana. Karena kan mereka semua tahu ya bahwa kepala negara itu yang paling rawan ketika dalam peperangan gitu. Nah, ya ada kemungkinan juga sebenarnya ya kalau beliau tuh akan meninggal gitu ya Iya. dari semua ini. Tetapi
di sisi lain kita lihat bahwa memang pertanyaan-pertanyaan ini masih beredar di sosial media dan Hmm. masih menjadi perdebatan. Yang sebenarnya kalau kita lihat Iya. Iran ini cukup unggul di dalam cognitive warfare gitu ya. Oh, oke. Iya, dari awal sebenarnya Di dunia atau hanya di Indonesia saja yang memang mayoritasnya masyarakatnya Lebih condong lebih condongnya dukung Iran? Iya. surprisingly bahkan di dalam Amerika Serikat sendiri ya, Heeh. pandangan terhadap perang Iran ini itu sungguh negatif gitu ya. Oke. Karena pertama memang perang Iran ini dilakukan tanpa adanya prinsip just war. Hmm. Jadi di dalam peperangan itu kan harus ada prinsip yang dipenuhi, termasuk diantaranya adalah ancaman pertama preemptive strike. Kalau Ya. misalnya negaranya merasa sangat terancam sehingga kemudian dia perlu melakukan serangan terlebih dahulu agar eksistensial threat-nya menghilang. Itu sudah tidak ada. Iya. Karena memang Iran tidak punya kapasitas untuk membangun senjata nuklir meskipun uraniumnya ada Iya. gitu. Yang kedua itu prinsip terkait pembelaan diri ketika diserang. Kan tidak ada juga bahwa Iran selama ini tidak pernah menyerang Siapa-siapa. tetangga. Iya. Betul. Yang dari kedua hal tersebut ini kita lihat bahwa memang secara etika saja itu sudah salah, secara prinsip memulai peperangan saja sudah salah. Nah lalu kemudian kita lihat juga secara konstitusional ini memang benar sudah sah di Amerika Serikat. Karena terakhir kan kalau nggak salah sudah dirapatkan oleh Kongres. Betul. Dalam waktu 48 jam presiden melapor ke Kongres, ternyata Kongresnya menolak act yang bisa menghentikan peperangan. Ya perangnya terus berlanjut. Nah tapi meskipun dari segi dalam negeri itu sah, dari segi hukum internasional ini menjadi pertanyaan juga. Karena ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, terutama penyerangan fasilitas sipil, Iya. kemudian tadi ya memulai agresi dengan negara lain dan lain-lain. Itu menjadi sebuah pertanyaan bagi masyarakat, terutama karena saya rasa sebenarnya Amerika Serikat saat ini banyak juga PR untuk menggunakan taxpayer money ini untuk sesuatu yang sifatnya domestik ya, yang lebih baik, apakah itu dari healthcare dan lain-lain. Lalu tiba-tiba mereka pergi berperang bahkan bukan untuk kepentingan negaranya, karena perang ini jauh lebih signifikan untuk Israel dibandingkan dengan untuk Amerika. Iya. Karena secara geographical proximity yang dekat dengan sumber ancamannya itu adalah Israel, betul. Nah tetapi kan pada akhirnya kita juga mempertanyakan apa dan kenapa kemudian yang membuat Amerika Serikat ini bisa kok dilobi gitu ya. Padahal sejak masa sebelumnya, kepemimpinan sebelumnya itu sejak masa Obama bahkan ya, Netanyahu ini sudah sering sekali sebenarnya secara terbuka menyatakan bahwa Israel ingin kemudian menyerang Iran, tapi selalu ditolak. Nah sekarang ini kita nggak tahu apa yang kemudian menjadi deal politik ya di antara Amerika Serikat dan Israel. Nah kita lihat juga tadi ya secara hukum internasional dan lain-lain itu tidak populer. Nah terlebih, kita lihat dari segi dampak perangnya. Ini yang tadinya mungkin kita sudah bicara tentang ekonomi pasca Covid yang mulai kemudian naik kembali. Terus tiba-tiba karena peperangan ini harga energi ada kemungkinan akan naik. ya. Dan yang tadinya kan hanya 60 sampai 70 dolar per barel, terus tiba-tiba naik ke angka 100 dolar per barel. Meskipun kemarin sempat turun sedikit. Iya di 90 dolar per barel. Betul. Karena ada 7 negara ya yang melepaskan oil reserve-nya, tapi sekarang naik lagi. Dan kita nggak tahu ini sampai kapan kemudian AS ini akan bisa mempertahankan harga minyak di titik itu ya, karena Iran sendiri sudah menyatakan secara publik kita berani sampai kemudian harga minyak sampai 200 dolar per barel. Yang mana itu mahal sekali. Dan itu berdampak kepada seluruh kehidupan masyarakat, termasuk diantaranya adalah harga barang ya, jadi supply chain-nya itu kan pengaruh, lalu kemudian harga produksi industri dan lain-lain. Jadi kita nggak tahu sampai sejauh mana kemudian perang ini akan dimulai. Karena tadi meskipun sudah legal secara konstitusi di dalam negeri, di hukum internasional bermasalah dan unpopular, very unpopular dalam negeri. Perang Irak itu membutuhkan waktu sekitar 14 tahun untuk sampai ke approval rate sekarang ini. Gitu ya. Sementara perang Iran baru dimulai ini sudah sangat rendah sekali dukungan masyarakat. Dari sejarah sebelum-sebelumnya sebenarnya Amerika Serikat ini beberapa kali misalnya dia berperang tetapi kemudian approval rate-nya selalu tinggi. Masyarakatnya selalu rally behind their government. Iya, dukung ya. Iya, bagaimanapun kemudian rasionalitasnya apapun yang dilakukan biasanya masyarakatnya selalu mendukung. Tapi kali ini ternyata tidak. Gitu. Nah ini pertanyaan selanjutnya ya, apakah balik lagi nih ke perang narasi tadi gitu. Banyak pihak juga yang beranggapan bahwa sebenarnya kedua belah pihak ini sudah lelah dengan perang rudal dan perang misil ya. Ini antara rudal yang harganya jutaan dan 20 ribuan. Iya benar. Sebenarnya udah lelah mereka berdua nih ya kan, dengan makan korban banyak gitu. Nah kemudian apa yang bisa dilakukan gitu? Pemenang kan perang itu kan butuh pemenang. Nah sementara bagaimana cara menarasikan itu supaya gitu kan, mereka menang. supaya Atau mereka jangan-jangan menang gitu.
Atau jangan-jangan deepfake ini Iya, dibuat untuk membangun moral masyarakat masyarakatnya Israel yang sudah mulai Betul, runtuh, betul, ya. betul. Ini ada 2 sisi. Pertama ya, Hmm, dari tadi yang, kita bicara tentang apakah perangnya sudah hmm, sampai ke tahapan stalemate ya, iya, misalnya dua-duanya udah lelah lah, gitu. Kalau saya rasa sejauh ini, dua-duanya ini masih di awal tahapan peperangan. Oh, jadi belum ngalah ini? Belum, ini masih awal Ini banget menarik tahapan nih. peperangan. Iya, Meskipun iya. ya ada yang Hmm, bilang prediksinya kan akhir hmm, Maret dan hmm, lain-lain, tapi kalau melihat bagaimana respon Iran, hmm. ada upaya Iran sebenarnya untuk merubah landscape peperangan, gitu ya. Oke. Dari yang tadinya namanya siege warfare atau perang pengepungan ya, melalui Hmm, rudal-rudal tadi gitu hmm, ya, itu sifatnya adalah symmetric war. ya. Lalu kemudian ditariklah sama Iran dengan Hmm, melibatkan kemudian faktor ekonomi, kemudian faktor sosial, tadi yes. ya kita bicara tentang deepfake itu dan Iya. lain-lain. Lalu kemudian faktor politik juga gitu. Hmm. Ditariklah ini ke arah protected war. Yang jelas dengan statement-statementnya. Waktu itu kan Wamenuli sudah mengatakan bahwa keputusannya itu bukan lagi ada pada Amerika. Amerika. Betul, Iran lah yang tetapi kemudian mengatur. Iran Iran lah lah yang yang kemudian akan memutuskan Memutuskan untuk memutuskan terhenti atau Iya. tidak. Nah, yang kita lihat di sini kan ada pergeseran. Yang tadinya Hmm. Iran ini posisi defending-nya, Iya. ada kemudian upaya untuk melakukan preemptive strike juga Iya. ke Amerika Serikat dan Israel menghentikan agar tidak ada lagi nih serangan serupa. Nah, sebenarnya kemarin sempat ada ceasefire talk di antara Amerika Serikat dengan Israel dan Iran ya, yang mengatakan bahwa dari AS syaratnya jelas, menyerah tanpa syarat ya. Iya, Hmm. betul. Pokoknya selesaikan perangnya, menyerah tanpa syarat, pemerintahan yang sekarang ada di Iran turun. Iran juga kemudian mengirimkan syarat yang sebenarnya ini mustahil untuk dipenuhi oleh Amerika Serikat. Yang pertama adalah mengakui hak Iran sebagai sebuah negara, Betul. itu kan termasuk semuanya, termasuk hak pembangunan senjata nuklir. Iya. Dan sebagai sebuah negara yang berdaulat harusnya ada, meskipun ya dengan larang-larang IAEA dan lain-lain. Tetapi toh sebenarnya beberapa negara setelah IAEA peraturannya diratifikasi, ada Iya. beberapa juga yang Yang sudah membangun, mengembangkan. betul. Termasuk Israel sendiri ya. Pertama itu, yang kedua itu adalah hak untuk mendapatkan keamanan, jaminan keamanan. Dalam artian tidak akan ada serangan lagi dari Amerika Serikat atau Israel di masa depan. Yang ketiga itu adalah rekonstruksi pasal perang. Semuanya harus ditanggung oleh Amerika Serikat dan Israel. Karena Amerika yang memulai duluan, Betul, itu Iya, katanya. iya. betul. Sekilas permintaannya masuk akal, tetapi untuk Amerika Serikat dan Israel yang selalu melihat Iran sebagai duri di dalam daging di kawasan Iya, Timur Tengah, betul. itu mungkin sulit untuk dipenuhi. Apalagi Amerika Serikat kan sudah menyatakan ya melalui presidennya, kalau Amerika Serikat itu tidak akan mengulangi peperangan yang sama 2 kali atau 3 kali untuk menyelesaikan pekerjaan yang sekarang, gitu. Ya, Jadi pengen ini dituntaskan aja gitu. kita dituntaskan saja. Tetapi kemudian harus lihat juga realistisnya dari penuntasan ini apakah memungkinkan atau tidak. Iya. Ya, karena kalau bicara tentang perang asimetris, maka itu akan jadi perang yang sangat mahal dan sangat berdarah untuk Amerika Serikat. Karena pertama gini, perang asimetris itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Iya. Ya, yang dicari di sini bukanlah kemudian kemenangan telak menghancurkan pasukan lawan. Jadi beda dengan kemudian perang dunia kedua misalnya yang semuanya pakai annihilation strategy. Iya. Membuat pasukannya jadi luluh lantah, tidak bisa berfungsi lagi. Tapi yang dipakai adalah kemudian annoyance, pain. Jadi kemudian serangannya sedikit-sedikit, serangannya kecil-kecil, tetapi kemudian konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Tetapi kan untuk mempertahankan presence di sana itu membutuhkan sumber daya ekonomi yang besar, Betul. Iya. dukungan politik yang besar juga dari masyarakatnya. Sementara kita tahu dukungan politiknya sudah tidak ada dari segi ekonomi. Nah, ini yang perlu dilihat karena beberapa kali kemarin Amerika Serikat mengatakan bahwa we have unlimited stockpiles of missiles. No, they don't. Bukannya mereka sedang menguji di Nevada yang lewat bawah tanah? Ya, tetapi kan membutuhkan sebenarnya misil yang banyak. Meskipun ada ya persenjataan baru yang pada akhirnya Iya kan diluncurkan. persenjataan baru ya yang konon Iya. sedang dikembangkan Betul. di bawah tanah. Karena kan dalam perjanjian uji coba senjata nuklir itu kan tidak boleh di udara, di darat. Betul. Makanya yang tidak masuk di dalam peraturan itu kan bawah tanah. No. Ya. Yang sempat katanya Nevada sempat semacam ada gempa sedikit gitu. Nah, itu kalau udah bicara tentang senjata nuklir, ini kita bicara tentang bab yang berbeda lagi. Ya.